warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Tackle Crush. Di channel ini gua bakal ngebahas seputar sepak bola dari segala sudut pandang, di lapangan maupun di luar lapangan. Sepak bola, bisnis sepak bola, agama, terus segala hal yang berhubungan dengan sepak bola akan gua bahas di sini. Tapi sebelum gua lanjut ke videonya, buat kalian yang beragama muslim, gua pengen ngingetin jangan lupa sholat dulu guys sebelum menonton. Oke, yang sudah sholat jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share video dari gua. Buat kalian yang pengen ngedapetin update terbaru dari video dari gua, kalian tinggal tekan tombol loncengnya. Oke? Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pertandingan terpanas di Liga Mesir. Gue nemuin artikel yang cukup menarik buat gue ya. Menurut gue menarik nih. Ntar gue bagi di linknya gue bagi di kolom deskripsi. Kalian buka aja di situ. Tapi ini gue coba bacain. Judulnya Serial Derby Terpanas Al Ahly versus Zamalek. Derby paling brutal di dunia ternyata ada di ibu kota Mesir. Oke, judulnya cukup menarik. Langsung kita baca. Oke. Menurut mereka di Bola Beten ya, bolabeten.com. Langsung gue baca ya. Seorang wartawan The Guardian dari Inggris sengaja terbang ke Kairo, Mesir dengan tujuan tunggal. Ingin menyaksikan laga derby antara kedua klub satu kota di Kairo, Al Ahly versus Zamalek. Si wartawan ingin jadi saksi langsung tentang derby yang disebut-sebut terkejam di dunia itu. Gue sambil nge-vape ya. Jadi ada wartawan dari Guardian Inggris itu sengaja terbang ke Mesir, ke kota Kairo, ingin menyaksikan derby ini ya. Langsung baca lagi. Tes mental pertama didapatkan wartawan itu dari supir taksi yang membawanya dari bandara Sharjah Kairo menuju stadion. Supir taksi yang mengaku pendukung militan Al Ahly memberi saran bijak kepada wartawan yang mengatakan ingin melihat derby itu. Don't go, you will be killed. Don't go, you will be killed, kata supir taksi itu. Jangan pergi ke sana, kamu bisa terbunuh, katanya ya. Kira-kira seperti itu maksud peringatan supir taksi. Tapi peringatan itu tak digubris. Malah wartawan Inggris itu semakin nyinyir, bertanya soal kehebatan dan kebrutalan derby yang sudah berlangsung sejak era 1970-an itu. Ternyata banyak hal yang membuat derby Kairo ini begitu menakutkan. Karena persaingan tak hanya soal sepak bola, tapi juga ada sentimen-sentimen lainnya yang mengiringi. Itu sebabnya perseteruan antar kedua supporter begitu tajam bahkan brutal. Mampus nih si wartawan tadi ya. Kota akan terbelah ketika tiba masanya hajatan derby Kairo berlangsung. Bentrokan dan kegaduhan adalah bumbu umum untuk menggambarkan suasana kota Kairo sebelum laga dimulai. Tak jarang pemerintah Mesir pun turun langsung untuk mendatangkan wasit asing demi memimpin Kairo derby, melihat rawannya keributan yang ditimbulkan ultras kedua kubu. Itu sebabnya para pebisnis lokal pun sepakat untuk tak ada yang menyatakan keberpihakannya kepada salah satu tim demi menjaga kelancaran dan keharmonisan kota Kairo. Alasannya satu, pemerintah dan pebisnis mengerti potensi kekacauan macam apa yang akan terjadi jika bentrokan dalam skala besar pecah di kota Kairo antar kedua ultras. Supporter Mesir berhasil mendapatkan status mereka sebagai supporter yang brutal. Tragedi Port Said yang menewaskan 74 supporter Al Ahly ketika sang klub bertamu ke kandang Al Masry adalah buktinya. Nah, jadi
menurut gua nih pebisnis kayak kayak yang punya usaha lah, toko ataupun gerai-gerai minuman, gerai-gerai makanan itu pas pas pada laga itu eh, mereka menutup store mereka, toko mereka ditutup untuk mengantisipasi kerusuhan ya. Jadi mereka juga nggak pengen ngedukung ke salah satu pihak, kedua pihak ini mereka nggak mau dukung. Kayak misalnya nih gue dukung Al Ahli, tiba-tiba ntar toko gue diserbu sama eh, ultrasnya Zamalek. Nah gitu, jadi kemungkinan seperti itu kejadiannya. Tapi kita lanjut lagi, lebih jauh panasnya derby Kairo jauh lebih dari sekedar kebanggaan klub. Ini tentang nasionalisme, kelas sosial, dan pelarian akar persaingan dapat ditelusuri kembali ke masa ketika tentara Inggris berjalan-jalan di Kairo. Sepak bola hampir secara universal dianggap sebagai satu-satunya impor budaya populer Inggris. Tetapi baru 1907 klub Mesir yang dikelola secara lokal. Nah, jadi ini bukan ini semua 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 pihak ya yang pengen, yang apa sih, yang ada di dalam klub ini nih, yang ada di laga ini nih, bersiteru tentang nasionalisme, tentang kelas sosial, atau tentang pelarian-pelarian apa, pendatang-pendatang gitu. Jadi akar persaingannya tuh jadi persaingannya tuh berakar ya. Berakar tuh dari tadi tahun 1907 itu sudah mulai. Oke, lanjut lagi. Al Ahli muncul. Nama ini diterjemahkan sebagai The National, dan Ahli mengenakan warna merah tua dari bendera pro-kolonial, dipandang sebagai sebuah tim untuk negara. Ya, dipandang untuk sebuah tim untuk negara. Benteng melawan pendudukan dan kesempatan bagi rata-rata pria di jalan untuk berkumpul bersama untuk penyebab nasionalistis yang umum. Sebaliknya, Zamalek yang mengenakan pakaian putih dianggap sebagai tim orang asing atau orang Inggris dan orang luar. Itu juga klub Raja Farouk yang dibenci. Di sudut merah, Anda memiliki orang yang soleh, miskin, dan sombong. Di sudut putih, kelas menengah, liberal, dan borjuis. Sampai saat ini pembagian seperti itu masih ada. Oke, jadi di masalahnya ini mungkin masalahnya klub Raja Farouk yang dibenci di sudut merah itu ya Al Ahli ya, memiliki orang yang soleh, miskin, dan sombong. Udah miskin, sombong lagi nih, tapi banyak gitu ya, ultras pendukung mereka banyak. Dan di sudut putih atau di Zamalek, kelas menengah, liberal, dan borjuis yang punya uang, punya kelas-kelas atas lah. Nah, ini pembagian gap ini masih sampai sekarang masih ada, masih terus sampai sekarang. Dari sini ya, lanjut lagi ke beritanya. Dari sini wartawan Inggris itu mengerti mengapa supir taksi yang merupakan pendukung Al Ahli itu memberinya peringatan bernada ancaman itu. Bagaimana tidak, sentimen Inggris yang masih melekat pada Zamalek adalah pemicunya. Apalagi dia akan menonton di stadion Al Ahli yang pasti akan dipenuhi 100 ribuan orang berbaju merah. Kebayang kan? Dia sendiri datang ke Al Ahli, dan orang Inggris yang dibenci tadi sama supporter dari Al Ahli datang terbang dari Inggris ke Mesir, ke Kairo untuk menonton sepak bola di kandang singanya ini dah. Oke, kita lanjut ya. Menurut wartawan tadi, ketika saya tiba di Stadion Internasional Kairo, jelas pihak berwenang tidak mengambil resiko. Jalan menuju stadion dipenuhi oleh polisi anti huru-hara berpakaian hitam dan petugas berpakaian preman. Secara acak mengangkut pendukung dan membawa mereka pergi untuk digeledah. Rasanya lebih seperti darurat militer temporer daripada pertandingan sepak bola. Di dalam kelompok ultra Ahli sudah
dengan suara bagus beberapa jam sebelum kick off. Nah, jadi dia datang terus di tiap-tiap jalan untuk menuju stadion tuh di kayak razia ya. Kayak di razia, dicek ini mau kemana, kamu dari mana, untuk mengantisipasi kerusuhan itu mungkin ya. Jadi kepolisian mungkin seperti kayak di Indonesia ya, dicek kamu dari mana nih, dari ini, nggak boleh hadir ke stadion karena untuk menjaga keamanan gitu. Oke, lanjut lagi. Al Ahly adalah klub sepak bola pertama yang menjadi 100% orang Inggris sehingga sangat nasionalistis. Tetapi Zamalek masih sering diejek sebagai setengah Inggris. Nah, ini menarik. Dua partai politik terbesar di Mesir adalah Ahly dan Zamalek. Tapi ini sepak bola, ini lebih besar dari politik, ini lebih tentang pelarian. Menurut tadi ya wartawan The Guardian Inggris, rata-rata penggemar Ahly adalah seorang pria yang tinggal di apartemen satu kamar dengan istri, ibu mertua, dan 5 anak. Dan dibayar upah minimum. Satu-satunya hal yang baik dalam hidupnya adalah bahwa selama 2 jam pada hari Jumat dia pergi ke stadion untuk menonton Al Ahly. Nah, menurut di si wartawan tadi, nggak ada menarik-menariknya kehidupan supporter Al Ahly. Yang paling menarik adalah selama 2 jam pada hari Jumat dia pergi ke stadion untuk menonton Al Ahly. Hanya itu. Jadi kebayang nasionalisnya supporter Al Ahly tadi yang 100% pendukung Mesir melawan Zamalek yang 50% mungkin, atau mungkin ya sedikit lah masih dianggap pro Inggris, setengah Inggris ya katanya tadi. Lanjut lagi ya. Itulah sebabnya adalah kewajiban untuk memenangkan setiap pertandingan untuk membuat hidup orang-orang bahagia. Kami mungkin satu-satunya klub di dunia di mana para penggemar kami berharap untuk memenangkan pertandingan, ucap salah satu pemain Al Ahly. Oke, udah selesai nih beritanya. Jadi lumayan ribet ya. Sepak bola kalau dibawa ke politik, dibawa ke agama, dibawa ke ya sentimen-sentimen yang sensitif itu kayaknya bahaya. Karena sepak bola sendiri itu olahraga yang menyatukan ya, menyatukan semua. Tapi ini menariknya sepak bola. Gue senang sepak bola itu karena kayak gini nih, pertandingan-pertandingan yang panas, yang ada isu-isu di luar sepak bola yang bikin sepak bola itu menarik. Oke, sekian dulu dari gue. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng juga ya. Like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.